Selamat siang semuanya, terima kasih kehadirannya, mudah-mudahan sabar. Slide-nya banyak, tapi saya akan lari kencang supaya nanti discussion-nya agak banyak gitu ya, meaningful. Nah, kenapa saya milih topik ini? Tadinya itu timbul karena kegalauan saya. Ini anak muda yang putus sekolah atau yang sudah lulus tapi nggak tahu mau ngapain, itu siapa yang menangani? Tidak ada yang menangani. Yang namanya sektor pendidikan, aku kan responsibility-nya anak yang masih di sekolah saja. Kemudian yang ketenaga kerjaan yang sudah bekerja saja. Lalu yang in between diantaranya itu ada di mana? Siapa yang mengerjakan? Kebetulan UNFPA Pak PP itu mengadakan stakeholders meeting dengan donors, dan di situ diundang Menpora. Pak Komara silakan dekat utara. Di situ ada Menpora. Nah, saya pikir ini Menpora kan karena school to work transition itu semuanya adalah orang muda. Orang muda mestinya Menpora. Oh, nomenklaturnya nggak ada di Undang-Undang Kepemudaan tahun 2009 itu tidak ada nomenklatur bahwa kami boleh mengkoordinasikan dengan sektor-sektor lain. Lah, gimana nih? Masalah yang begitu besar kok tidak ada yang merasa responsibel? Kalaupun ada, bagaimana koordinasinya? Itu juga masalah. Nah, kebetulan karena saya sering main-main ke Bappenas, deputi dari supply side, deputi dari demand side saya dekati, muncullah ide ini school to work transition yang alhamdulillah kok ada di dalam penulisan RPJMN 2015-2019. Saya juga sudah selesai menulis Youth in Indonesia, ini tentang semua youth, tidak hanya employment tapi ada adolescent, ada marriage, ada education. Dari situ bisa digandengkan dengan di sini. Nah, yang mensupport eksploratif tadi, jadi ini sifatnya baru eksplorasi. Jadi jangan mengharapkan modeling yang canggih-canggih apa-apa pakai multinomial logic, apa Cox regression, boten. Ya, belum. Saya lebih rendah dari teman-teman S2 ini, ya. Masih eksploratif tadi, tetapi kita dari sini kira-kira akan mendapatkan apa sih isunya. Kalau dari isu, barangkali kita bisa mengembangkan policy making atau nanti bahkan modeling apa sih yang mempengaruhi orang muda untuk membantu mendapat pekerjaan yang layak. Nah, ini didukung oleh TNP. Dulu ya. Saya kerjakan dengan bantuan Ibu Diah Widarti dari TNP 2K di utara di sini. Kemudian Alvin Pratama itu teman dari Gunadarma yang dia baru saja pulang dari Cornell di bawah bimbingannya Pak Iwan Aziz tentang polarisasi income. Dan lapangannya ya siapa lagi yang membantu, pasti teman-teman kita juga. Jadi ini acknowledgement-nya sudah saya. Definisinya apa? School to work transition, silakan. Ini di depan masih kosong, oke. Adalah jarak waktu antara exit dari sekolah, apakah dia lulus, apakah dia drop out, sampai dia mendapatkan first entry into regular and satisfactory. Jadi kalau kita lihat banyak pengangguran, banyak underemployment, itu belum tentu dia satisfactory atau mendapatkan regular employment. Jadi menurut ILO definisinya harus regular employment, apakah dia pakai kontrak, dia permanen atau decent work. Walah, decent work itu angan-angan tinggi banget ya. Lalu satisfactory employment,
Mungkin ada sarjana gajinya udah tinggi tapi dia nggak puas di situ. Nah itu juga belum, masih in transition, itu belum transit. Itu definisi dari ILO. Terus kenapa ini penting? Kenapa kita harus mengerjakan itu? Ini bagian dari poverty reduction program. Kalau tidak mengikut sertakan perhatian terhadap youth unemployment yang jauh lebih tinggi, 5 kali lebih tinggi unemployment rate youth itu dari adult unemployment. Jadi ini penting sekali. Kalau sekali dia unemployed umur 15, terusnya anaknya juga pasti akan miskin. Kemudian lamanya waktu, length of time in transition from school to work, itu tuh dampaknya can leave scars, ya, coreng-moreng selama hidupnya, baik untuk dia sendiri, untuk keluarganya, untuk society. Jadi ini penting sekali. Kemudian, tapi kalau kita bisa mengawal, policy makers bisa membuat kebijakan dan kita kawal untuk mengalami successful transition to work, maka dia akan membantu accelerate poverty reduction karena better allocation of labor and boost economic growth. Dan positif side-nya, bagusnya adalah bahwa in many countries juga in Indonesia itu delay transition dari sekolah ke dunia kerja itu makin lama makin tinggi. Jadi artinya karena school enrollment ratio itu makin meningkat dengan pendidikan agama, maka entry into the labor market juga makin tinggi usianya, makanya entry into the labor market itu lebih lambat. Dan ini bagus, maka dan sekaligus dia better prepared for working life. Lalu, tetapi masalahnya masih banyak, terutama di negara berkembang maupun Indonesia, transition itu is not always smooth, ya. Banyak barriers, banyak challenges, banyak kendala. Ada yang transisinya start too early, SD kelas 3 sudah drop out, start to entry the labor market in transition. Apakah dia puas dengan pekerjaannya? Ya tentu bukan. Itu dimasukkan still in transition menurut konsepnya ILO. Lalu nah, anak-anak semacam ini bahkan yang lulus SMP atau SMA masih masuk ke dunia kerja, masih belum merasa prepare, tidak equip, tidak punya skill yang dituntut di labor market. Juga ada itu, kalau selama ini kita ngomong discourage worker, not in school, not in education, not in training, not looking forward. Itu banyak orang mengatakan discourage workers. Tetapi data ternyata menunjukkan untuk young people, hampir 90% NEET ini adalah perempuan. Mereka umumnya bekerja di dalam rumah tangga, baik dia sebagai pembantu atau membantu keluarganya. Thus they are not discouraged worker. Data ini nanti menunjukkan hal itu, bahwa mereka bukan discouraged workers dari Sakernas 2013. Jadi kalau kita mengerti mengapa ada kejadian seperti itu, ya kita bisa membantu policy makers. Ini outline. Nah ini data kita bahwa unemployment rate itu ini yang umur 15. Unemployment rate-nya tinggi sekali. Umur 15-19 itu harusnya di mana mereka? Sekolah. Makanya Bappenas itu berdarah-darah mengatakan ini harus dikembalikan ke sekolah. Given them second chance. Apa mau anak-anak ini? Belum tentu. Kalau anaknya mau, orang tuanya nggak boleh. Nanti yang cari uang siapa? Oleh karena itu, policy making-nya bagaimana?
orang tuanya juga harus diberdayakan. It's not an easy work. Ya. Ini makin lama makin tinggi, maka unemployment rate makin rendah. Kenapa? Ya, yang unemployed itu kan luxury ya. Kalau nggak ada yang support family-nya, berarti dia harus kerja. Kalau dia kerja, jadi unemployment-nya rendah. Kerjanya apa? Not regular and not satisfactory. Itu konsep transition to work-nya model ILO. Ini sesuatu hal yang baru, saya sendiri juga baru tahu dari sini. Nah, ini ada bahwa tahun 2013 youth unemployment rate 5 kali lebih tinggi daripada adult unemployment rate. Nah, job search-nya cuma 3 bulan. First job search itu 3 bulan. Tetapi job yang seperti apa? Apakah itu regular dengan kontrak? Apakah itu decent? Apakah itu satisfactory buat dia? Ya pokoknya ada yang bisa dimakan, ya kan? Nah ini more than 6 months itu makin lama ini makin banyak. Youth 25, 29 ada 10% ini. Ya barangkali mereka yang lulus SMA. Nanti dari lapangan kelihatan bahwa anak-anak yang lulus SMA itu transition to work-nya lebih lama dari yang lulus yang drop out dengan sekolah lebih rendah. Karena Pak mereka punya preferensi, punya persepsi. Aku mau milih yang itu, nunggu kalau nanti kuliah baru bukaan. Tapi nggak lebih dari 2 tahun. Kalau udah 2 tahun mereka udah give up. Ini mereka umumnya kerja di yang sudah bekerja. Youth yang sudah bekerja di pertanian, manufaktur, dan trade and service sector. Tapi nggak ada yang di sini, nggak ada karena kapasitasnya rendah. Nah, ini adalah AMS dia, service, agriculture, manufacture, dan ini between service sector saja. Kan yang tahun 2013 enggak 2008 2013 ini lebih banyak, benar nggak saya? Lebih banyak agriculture di 12. Jadi pertanyaan saya ini nggak benar dong. You are more likely living agriculture and move to service sector? Enggak ya? Iya, ini 2013 nih. Enggak, saya salah, ya. Gimana? Enggak kelihatan ya? Wow. Gimana ya? Ini nanti semuanya ada di webnya FKP ya, tolong dibantu. Oke, kita next. Jadi ada isu bahwa anak-anak muda itu cenderung meninggalkan agriculture untuk kerja di industri atau service sector. Nah kemudian makin lama siapa yang akan menjadi farmers di agriculture? Kalau saya hitung-hitung dari Sakernas itu memang benar. Umur petani di sektor agriculture di pedesaan itu makin lama makin tua. Jumlah persentase tahun 98 itu 80-an itu sekitar 7%. Pada percentage all aging population itu masih sekitar 45%. Makin lama tahun 2013 udah 13%. Lalu pertanyaan, who will farm the land? Kita nanti makan apa gitu ya. Sekarang kita pada materi pokok. Ini kita pakai Bowlby konsep. Ini orang OECD. Ya, dia bagi sederhana tapi kita nggak pernah mikir ya. Ini adalah youth classification in school or not in school. Ini not working and working. Those who are youth attending school and not working, sekolah saja, ini has not begun transition, belum transisi. Kemudian in school and working, preparasi untuk working life, ya kan?
dia siap-siap, started transition. Lalu not in school and working. Nah ini yang sudah transited. Tapi transited di sini apakah itu regular employment with contract, decent work, atau apakah dia satisfied? Belum tentu. Tapi ini susah sekali di lapangan. Kita sama Mbak Mary jalan-jalan itu nggak nemu, nggak masuk akal buat mereka. Nah, yang ini NEET, not in education, not in employment, and not doing training, and not looking for work. Ini yang kata orang sementara itu discourage worker. Ternyata bukan. Nah, ini dia. Ini yang kata ending school only. Ini makin lama makin tinggi percentage. Ini memang data Sakernas selalu nggak smooth ya. Ada Mas Acul sama Mas Camok tadi itu nanti bisa ya. Tetapi trennya adalah meningkat. Yang bagusnya ini adalah sejak tahun 2011 percentage of youth attending school jauh lebih tinggi daripada laki-laki. Lihat aja murid saya di situ perempuan semua, ya kan? Oke. Dan ini dikonfirm oleh World Bank. World Bank tahun 2010, Development and the Next Generation, itu all over the country, itu bahwa in tertiary education perempuan jauh lebih tinggi persentasenya daripada laki-laki. Mengapa dan mengapa? Asal nggak KDRT di rumah nanti ya. Nah, ini yang masih sekolah tapi udah mulai kerja, ini juga meningkat, tetapi lah kok perempuannya malah lebih rendah. Jadi perempuan mulai delay transition to working life lebih lambat daripada laki-laki. Bener nggak sih? Ya, kenapa? Ini saya juga belum bisa jawab. Tolong nanti dalam diskusi. Nah ini yang sudah kerja. Pertanyaan saya, apakah ini preference atau ini yang merah ini yang perempuan ya? Ini percentage ya youth yang sudah bekerja. Youthnya 15-29. Ini preferensi, milih atau diskriminasi. Perempuan muda nggak usah lah, gitu ya. Bikin resep, kali. Ternyata nggak. Coba buka Ehrenberg and Smith and Borges. Bahwa perempuan itu lihat household allocation of time. Kalau dia pendidikan tinggi, dia apply opportunity cost. Yes, opportunity cost. Ngapain gua capek-capek meskipun saya sarjana, capek-capek kerja, ya, bayarnya cuma UMR. Padahal saya harus bayar babysitter 1,5 juta. Nanti opportunity cost-nya kecil sekali. Ya lebih baik di rumah. So this is the preference. Not always discrimination. Discrimination juga adalah. Bukan diskriminasi ya Bu Utara, stereotyping. Kalau perempuan ya jangan jangan jadi operator, kamu di administrasi saja, gajinya lebih rendah. Naik pangkatnya juga lebih rendah. Jadi stereotyping, ini gender and the economics of gender ya. Nah ini yang NEET tadi. Ini perempuan semua ternyata. Not in school, not in education, not in training, not looking forward. Perempuan semua. Nah sekarang pertanyaannya, jangan-jangan BPS itu mendefinisikan work itu keliru, tidak mampu menangkap orang-orang seperti they are domestic workers kan dibayar, atau meskipun tidak dibayar, mereka itu kerja loh. Kalau dia nggak ngerjain, misalnya tantenya itu nggak bisa kerja, ya, terpaksa cuti. Atau terpaksa beli makanan lunchbox itu beli kan pakai uang itu tidak masuk dalam perhitungan work. Jadi konsep bekerja BPS itu perlu direvisi kayaknya supaya NEET yang terus diklaim sebagai discouraged workers, they are not. Mereka masih punya semangat. Ya, ini temuan saya ya mungkin belum tentu diterima, apalagi kayaknya Pak Asep
Surya Hadi yang dari Semeru itu sekarang worker banget gitu ya. Tapi salahnya apa? Data tidak terpilah by sex. Kalau udah by umur dan by sex, itu akan kelihatan permasalahannya. Lalu apa yang ini? Jadi barriers-nya apa, challenges-nya apa, from stakeholders perspective about skill. Jadi yang kami kerjakan adalah interview dengan user, managers dan officials, kemudian FGD dari untuk melihat use perspektif. Tetapi kami fokus on high school karena 15-29 kalau terlalu tua nanti kita malah kesulitan dan juga memori lapse-nya tinggi, terlalu lama ya transisinya. Sebelumnya ini ya. Jadi HRD managers, ada 2 manajer dari manufacturing industry, dia bilang gini, apa sih yang kamu pentingkan kalau hire ini? Karena pilihannya hanya ada SMA sama SMK, dia pilih ya pokoknya minimal SMA. Jadi yang SD, SMP ke bawah itu nggak akan bisa diterima. Kemudian karena ini di Lampung dan Kerawang, agriculture Lampung dan Kerawang itu industri. Tetapi untuk SMA graduate itu katanya lebih ready karena punya practical knowledge. Tetapi belakangan ketahuan ya untuk operator itu SMK, tapi untuk administrative work sama managerial position itu SMA. Kenapa? Dari penelitian saya terdahulu dengan Bintara, dengan Pak Padang dan teman-teman di sini, itu memang kalau dalam jangka pendek lulusan SMK lebih unggul, gajinya lebih tinggi dan kemudian lebih mudah terserap, terusnya lebih cepat. Tetapi in the long run itu lulusan SMA lebih bisa adaptif terhadap the new situation. Jadi apa ini? Kalau SMK banyak yang mengatakan ini diajari jadi tukang saja. Tapi kita kalau mau mereindustrialisasi Indonesia kan kita perlu skill banyak yang sekarang ini nggak ada. Jadi ini dilema. Tapi kalau SMA saja dia not ready to work. Jadi ini juga bukan permasalahan yang mudah ya. Kemudian umumnya kalau anak-anak ditanya kamu dapat pekerjaan melalui apa? Koneksi, networking, bukan job fair. Tetapi kalau kita menginterview official dari Detnaker ya dari job fair, dari macam-macam, tetapi sebetulnya kurang efektif. Kemudian nah, di Kerawang itu ada perda yang menyatakan harus merekrut tenaga. Kerawang kan industrial developing industrial area ya. Itu ada perda harus rekrut local youth. Padahal local youth ini nggak bisa diapa-apain. Jadi malah kesulitan. Akhirnya migran dari lulusan SMK tempat lain datang di sini. Nah, ada friksi di sini. Seperti di Batam kan. Nah, ini ada permasalahan transisi dari school to work yang dialami oleh people. Ini sex preference tadi, lalu age preference. Lebih mudah yang rekrut yang muda daripada yang tua. Jadi kalau nanti cari kerjaan jangan terlalu tua ya, jangan lama-lama nganggurnya, jangan lama-lama santainya. Karena apa katanya? Yang muda itu lebih mudah diajari. Lagi pula severance payment-nya menurut Undang-Undang 2003 kan masih lebih rendah daripada yang tua itu nantinya. Nah, ternyata para user, para employer itu tidak hanya fokus pada technical skill,
tetapi life skill. Itu more impact, behavioral skill, more important dibandingkan. Karena kalau technical skill nanti dikasih training setahun dia belum bisa kerja. Tapi kalau merubah attitude setengah mati, disiplin, terus taat pada peraturan, terus apa lagi kita kalau menghormati toleransi terhadap lingkungan. Jadi behavioral skill itu yang lebih. Dan juga ada coba kalau tertarik untuk ini, reducing skill gap dan mismatch, itu ada studi yang di Indonesia kalau nggak salah LPM yang melakukan, namanya Skills for Labor Market in Indonesia, Trends in Demand, Gaps and Supply, oleh Emanuela Gropello, bisa di-download, bagus sekali. Dia juga mengatakan bahwa ada 3 type of skills: academic skills, math, literacy, and English. Kemudian generic atau life skills, yang orang-orang bilang soft skill, itu ternyata jargonnya academically itu life skills. Itu thinking skills. Jadi tidak hanya membaca. Kalau kita nge-web, internet, lalu dikembangkan kan kita biasanya. Tidak hanya, oh itu baru diterima apa adanya. Tetapi thinking skill. Kemudian kita bisa, oh dari sini, lalu linknya ke sana, itu cognitive skill yang namanya linking skills, critical and creative thinking, problem solving, behavioral skills, communication. Ya jangan mudah marah ya, tahu-tahu demo. Organization, ya harus tahu struktur dan sistem. Ya jangan melangkai birokrasi lah, nanti kamu dipecat ya. Teamwork. Halo, ini dia. What is teamwork? With more people we achieve more, gitu kan? Kalau John Hopkins communication strategy, with more people we achieve more, itu teamwork, ya. And leadership skill. Nah ini penting sekali. Indonesia punya leader nggak? Computing skills. Lalu baru terakhir technical skill. Specific knowledge dan technical skill itu jenjangnya banyak sekali dan very focus. Nanoteknologi kesehatan itu, waduh rumit sekali. Itu yang kita juga nggak punya. Jadi macam-macam skills. Yang utamanya kalau untuk young people itu life skill and behavioral skill. Nanti kita sampai kepada ini utara yang sudah kemana-mana. Nah, terus kami wawancara dengan kepala sekolah SMK di Lampung yang agriculture, di Kerawang yang industri. Yang di Lampung itu kepunyaan SMK, kepunyaan pemerintah, yang di Kerawang SMK kepunyaan swasta. Beda sekali. Yang di Lampung itu kepala sekolahnya punya visi. Jadi petani dan pertanian itu tidak always related to kemiskinan. Mindset harus diubah. Harus bangga menjadi siswa SMK pertanian. Di Pringsewu itu tahun 1990 ada SMK pertanian mati, nggak ada murid. Tetapi yang tumbuh apa? Training pelatihan komputer. Ya buat apa? Di situ nggak ada industri. Anak-anaknya yang dilatih lari ke kota. Kemudian ada di situ agriculture, tetapi hebat ini kepala sekolahnya ini. Dia inovatif, dia punya kerjasama dengan Thailand. Thailand kan memang untuk rural agriculture itu bagus sekali. Ada lengkeng, ada perikanan. Kemudian guru-gurunya dia di S2-kan ke IPB. Kemudian dia ngajak guru-gurunya jalan-jalan ke Jerman. Nah ini kemudian berkembang bagaimana dia mengajari murid-muridnya.
Ya, kita aja nggak diajak ke Jerman ya Pak ya. Dan dia mempunyai koneksi yang kolaborasi yang bagus dengan industri yang ada di situ, industri pertanian, pestisida, food processing, terus ada pertanian buah ya, buah sama sayur-sayuran gitu ya. Dan itu employersnya disuruh datang main-main ke sekolahnya untuk mencari talent scouting. Ini di Ijon, kamu nanti kalau lulus sama saya, kamu nanti kalau lulus saya. Itu link and match itu kayaknya seperti itu, mereduce skill gap and mismatch. Nah, tapi nanti kita dengar bagaimana persepsi anaknya. Dia ngomong lagi, teaching of pelajaran soft skill itu tidak merupakan mata kuliah tertentu, tapi tiap guru selalu mengajarkan hal-hal seperti itu. Jadi hal-hal behavioral skill. Ini Kerawang. Studinya local people juga seperti di Lampung. Tetapi persentase dropout-nya tinggi sekali. Tidak hanya kapasitas menyerap pelajaran itu very low, tapi juga attitude dan behavioralnya itu sangat sukar mengikuti kedisiplinan dan peraturan di sekolah. Karena apa? Society-nya in transition dari agriculture ke urban industrial. Itu ternyata susah sekali. Nah, teman dari FISIP tolong dijelaskan ini kenapa ini terjadi. Ada tamu dari FISIP nih. Ya. Kenapa ini terjadi? Gitu. Bagaimana ngajari teman-teman ini, anak-anak ini untuk. Tapi mereka pintar main gadget, ngerokok, dan miras. Nah, itulah. Jadi sekolah is not important for them. Ini kultur baru di Kerawang. Koran hari ini Pak kemarin pagi ya mengatakan betapa susahnya mencari skill yang benar di Kerawang. Terus juga karena sekolahnya itu sekolah swasta, juga tidak terlalu diperhatikan seperti sekolah pemerintah. Sama dengan BLK. BLK pusat yang hanya berapa Bu? 6 apa 9? 13 dibanding BLK yang dioperate oleh daerah. Ya beda banget. Ini nanti ada, tapi saya nggak berani di sini ada teman-teman BLK itu banyak. Ntar malu, yang malu aku. Nah, tetapi di Kerawang itu, selamat datang Ibu. Tadi Pak Sony itu di sini. Saya pikir mau ikut, saya mau mengundang untuk membuka ini. Nggak taunya dicari nggak ada kemana. Hah? Oh ada tamu. Ya deh, saya lihat. Nah, IBL itu Indonesia Business Link. Ini yang mengerjakan ini temannya Butara ini, namanya Ibu Yanti. Siapa ya? Itu dia itu swasta, tetapi punya link dengan McKinsey, punya link dengan perusahaan-perusahaan besar. Dia mengcapture CSR-nya, lalu duitnya dipakai untuk membuat itu namanya program Equip Youth. Sederhana apa yang dia lakukan, ngajari anak-anak itu bagaimana menyikapkan diri untuk menghadapi interview dengan calon employer, lalu bagaimana membuat format application form, bagaimana berbahasa yang santun, jangan bau rokok kalau di interview, hanya hal seperti itu. Ini namanya life skills. Dari 50 student yang ditrain, akhirnya 45 direkrut di industri. Semua proyek itu bisa menampung 200 student, tetapi itu discontinue karena nggak ada lagi yang ada. Jadi kalau teman-teman punya koneksi yang mau membuang duit untuk CSR ini itu bagus sekali. Kita tinggal, mereka sudah punya polanya, punya modulnya, dan tinggal merekrut banyak orang. Bahkan kepala SMK itu bilang kalau harus bayar sendiri pun aku mau. Nah ini satu best practice yang sederhana tetapi nggak pernah kita pikirkan.
Nah, ini youth perspektifnya apa? Saya kebetulan lagi batuk jadi seret sekali. Maafin ya, lansia. Kalau lansia itu gampang cari excuse. Nah, lack of time itu tadi ya. Saya sudah tadi harus regular employment, punya kontrak atau permanen atau decent work. Nah sekarang kontrak aja cuma 2 tahun, boleh diperpanjang 2 tahun lagi, habis itu sudah. Dengan harapan employer bikin dia permanen. Tapi akhirnya enggak kan? Nah ditangkap lagi agennya kebanyakan orang Jepang di Kerawang itu. Nanti disalurkan kemana-mana. Nah, itu anak-anak muda. Saya pengen kerja di sana tapi saya nggak punya. Agen-agennya itu orang lokal. Nah, itu sedih. Sebetulnya permintaannya ada. Nah, itu dibagi youth who are transited and transited seperti konsepnya Bowel Bay tadi, not yet dan not. Tapi yang transited itu bisa dibagi. Apakah dia punya regular dan satisfactory job, regular but non-satisfactory, satisfactory but temporary, and unsatisfactory self-employment. Wah, satisfactory self-employment ya kreatif industri barangkali duitnya banyak. Artis yang benar dulu ya. Duitnya banyak. Jadi, tapi kalau di lapangan cari ini susah setengah mati ya, Bu Mary ya. Direct or indirect transition. Apakah kalau tadi anak-anak SMK tadi udah dijawab langsung itu direct transition. Kalau indirect ya nganggur dulu 2 bulan, job search-nya kan 3 bulan tadi ya. Lalu fase transisi, short transition itu direct tadi. Less than 1 year. Lalu lengthy transition over 1 year. Ini ketemu di Kerawang. Kalau udah lebih dari 2 tahun udah give up, ya udah apa aja deh kerjaannya gue terima daripada nganggur terus menerus gitu. Dan ini semuanya kan berdampak pada kesejahteraannya. Sama bisa work apa tidak, dia terpaksa dirty and unproductive work dia terima. Lalu in transition itu yang masih belum satisfactory and not decent work, unemployed, employed with no contract dan lain-lain, self-employed dan unsatisfied job. Tukang ojek barangkali masuk di sini. Kemarin Pak Ervin dari S2 kemarin baru seminar hasil mengatakan, Ibu jangan pandang rendah tukang ojek. Tukang ojek itu bisa bayar BPJS untuk seluruh keluarganya. Dia bisa beli 2 motor lagi untuk dikaryakan oleh saudara-saudaranya. Jadi, dia tukang ojek itu dia mensejahterakan bukan keluarga sendiri tapi seluruh keluarganya. Itu mahasiswa S2 teman-temannya ini yang semester 4 kemarin baru selesai itu. Dia mau determinan seseorang untuk menjadi wirausahawan sukses. Dan itu self-employed itu masuk sebagai wirausahawan. Nah, artinya apa? Yang namanya self-employed informasi belum tentu terpuruk dan miskin. Tapi kesulitannya apa? Mencari lapak di mana dia bisa beroperasi. Itu harus bertanding dengan preman ya. Kayak lapak-lapak di pinggir jalan kan nggak hanya membuka tiket. Ada yang punyanya, ada koordinatornya di situ. Ini permasalahannya. Jadi kan transition itu banyak sekali dan ini jumlahnya kalau di Indonesia banyak sekali yang underemployed kan. Mungkin penganggurannya cuma berapa? 7% ya. Mau diturunkan jadi 5% aja susah sekali. Tetapi yang underemployed separuh daripada youth itu underemployed, 65%. Bekerja tapi underemployed, banyak sekali. Youth-nya 62 juta, separuhnya itu underemployed. 30 juta, ini kerjaan yang tidak kelihatan. Siapa yang ngerjain? Ayo, Dignas?
Naker, jangan dulu Bu. Menpora, not my nomenclature. Udah, leleran saja. Ini yang saya bikin gemes. Lalu, bagaimana persepsi anak-anak yang masih di dalam sekolah? Still in school, currently inactive. Nah ini yang sudah working, currently working, anak muda yang sudah bekerja di Metro, yang itu tadi lulusan SMK Pertanian. Strong, dia bilang ini, direct recruitment, strong linkage between school and industry. Jadi pelajarannya itu match, ya, match, link and match-nya itu kena. Lalu ini berkat the role of the kepala sekolah yang selalu memotivasi anak buahnya dan kolaborasi dengan industri. Tetapi ini yang punya pemerintah. Nah pemerintah sekarang Bappenas sudah ngerti. Iya, nama school to work transition sudah masuk di RPJM buku 2. Coba lihat ya, di education. Itu untuk pertama kalinya ada kalimat yang mengatakan bahwa pendidikan itu hubungannya dengan tenaga kerja. Aduh senang sekali saya. Untuk pertama kali mereka menyadari. Nah tinggal ini nih menangkap nggak ini yang demand side-nya itu permasalahannya. Kalau di Kerawang waiting time-nya 2-5 bulan karena orang luar bukan orang lokal. Tetapi untuk anak-anak muda yang punya kerja itu mereka semua optimis, kan masih muda, banyak opportunity katanya. Tapi mereka juga menyadari bahwa harus work very hard. Tetapi yang ngomong itu justru orang-orang migran dari Kerawang, yang migran dari Kerawang, yang dari Lampung enggak punya visi ke depan. Saya kenapa? Udah in comfort zone, udah satisfied. Ya utara susah banget ini ngomongnya. Karena mereka mungkin terlalu muda. Lulus SMK umur berapa sih? 19. Langsung kerja 18. Langsung kerja, punya duit banyak, minimal kan UMR. Ya udah enak, nggak punya visi ke depan. Itu bedanya dengan orang yang dari mulanya sudah punya struggle. Nah ini juga menjadi perhatian. Lalu link and match-nya oke, katanya. Tapi kesulitan karena tool for praktek itu di mana-mana kurang. Jadi harus entry. Labor market information. Kebanyakan dari networking, dari family atau dari teman, tapi ada juga yang bikin mading, bisa kerja di sekolahnya. Jadi graduate yang sudah kerja itu memberitahu ada lowongan kerja, tapi dipasang di SMK kayak di sini lah ya. Kalau di FP apa namanya? Nah itu juga kan? Kalau ditanya anak-anak yang sudah kerja itu, internship itu penting, tapi lebih baik kerja langsung. Sekarang saya pertanyaan internship itu apa sih? Anak-anak yang interns itu biasanya nggak langsung dikasih responsibility yang benar. Makan dulu lah sama senior-seniornya, takut kualitasnya rendah. Lah buat apa? Kalau di kementerian biasanya cuma ngasih teh pada tamu atau sirkulasi dokumen. Aduh, enggak, kamu SMK, iya saya SMK. Alah, ini apa gunanya ya? Tetapi ini yang ada pertanyaan dari Aris Hermanto, mahasiswa yang dari Binalatas ya, dari kompetensi ya. Pertanyaan direkturnya menanyakan, kenapa sih anak-anak muda kok nggak suka mengikuti pelatihan? Nah, itu benar tuh. Young people do not like to undertake training. They prefer to directly working. Nah sekarang trainingnya macam apa? BLK-nya kayak apa? Ya, Bu, BLK-nya kayak apa? Ternyata nggak ada training need assessment.
Lalu gimana? Ya diceplok. Gue punya anggaran sekian. Nah, nanti di Lampung untuk elektro, di ini untuk ini. Dan Lampung itu agriculture kok persentase yang pendidikan pelatihan elektro tinggi sekali. Apa ya? Loh ini data dari Naker tahun 2013 ya, 2014 ya. Minta maaf teman-teman dari Naker. Itu permasalahannya itu di situ. Jadi mismatch atau skill gap-nya ada di situ tuh. Di sini demand side-nya orang yang responsible untuk penempatan dengan pemberian pelatihan itu belum tahu permasalahan sebelumnya. Belum lagi kita ngomong seperti yang dilakukan oleh Gropelo ini kalau nggak salah LPGM ya Bu Lydia ya. Dulu itu Pak Farid mencorok. Industri itu perlu apa? Tapi yang ketemu ya life skill itu malahan, bukannya technical skill. Kemudian expectation for the future, semuanya pengen jadi wirausahawan, buka coffee shop, filosofi coffee, terus punya ruko di Pasar Santa, pengen tuh di entrepreneur, tapi kapitalnya. Nah kalau di Lampung banyak anak-anak petani, dia melihat bahwa untuk pertanian sayur dan buah itu masih potensinya besar sekali, tetapi land acquisition-nya itu permasalahan besar sekali masalahnya. How can we help? Ini hanya case study ya, bukan national picture. Tapi saya kira ya itu, kalau ditarik esensinya ya in transition. Kita kan tahu pengangguran muda di mana-mana ada ya. Tapi nyari narasumber informan untuk young people unemployed di metro nggak ada. Sampai researchernya harus pergi ke Lampung, apa namanya? Kapital Lampung itu apa namanya? Bandar Lampung. Bandar Lampung. Baru nemu pemulung. 80%-nya perempuan, sudah drop out early, married early dengan teman-teman sekelompoknya yang juga pemulung, punya anak 3. Nah, itu kalau ditanya kenapa kok nggak teruskan sekolah ya gitu udah tahu financial. Mereka kerja casual workers, non satisfactory ya. Jadi mereka still in transition, tapi sampai kapan? Lengthy transition itu can leave scars for them, miskin terus, for the individual and for the society. Pengangguran, dibayari kasih nasi bungkus, ayo demo ke depan istana, mau dia. Itu permasalahannya ya. Tapi memperdayakan mereka juga tidak mudah. Kemudian selain itu wawancara dengan anak-anak ini yang lulus SD paling banter, drop out SD atau lulus SD susah banget. Diwawancara itu susah ngerti dan maunya cepet-cepet selesai. Even in a simple question, mereka itu tidak bisa nangkap. Ini permasalahannya banyak sekali. What's wrong with our education system? Nah, akarnya ternyata di situ. Kalau yang lulus yang di SMA itulah dari orang-orang yang lebih berada. Yang itu coba dihitung, Pak Acil, Pak Jamak, tolong dihitung jumlahnya mereka itu banyak sekali di seluruh Indonesia, di Papua, di NTT, NTB, apalagi Sumatera Barat pun juga begitu, di tempat-tempat yang TFR-nya tinggi. Untuk anak-anak ini, persepsi orang tuanya, pokoknya kalau sekolah asal bisa baca dan tulis, nggak perlu ijazah lah, cukup untuk membantu saya bekerja. Ini kan sedih kan? Tapi bukannya mereka tidak punya aspirasi. Ibu-ibu yang jadi pemulung di Lampung itu mengatakan, aku pengen punya salon, pengen punya dagang kecil-kecilan,
Atau jual gorengan aja lah. Yuk, jual gorengan itu modalnya berapa sih? Tapi mereka nggak mampu. Ijazah nggak perlu untuk kerjaan-kerjaan semacam itu. Dia seminggu dapatnya antara 250 sampai 400 ribu per minggu. Tapi dia sehari harus mengeluarkan 22 ribu untuk childcare. Wah, ini childcare tidak seperti childcare-nya orang gedongan ya. Titipkan tantenya atau tetangganya yang kemudian diajak ngamen juga nggak ngerti nih. Lalu untuk transport itu tinggi, 20 ribu. Karena apa? Ternyata pemulung ini dikumpulkan dalam satu truk, dibawa ke tempat kecamatan lain, lalu sore disebut lagi dipulangi, bayar. This is the system, the economics for the underground. Jadi income-nya ada, nggak cukup untuk sekedar survival aja, nggak cukup. Tetapi mereka masih merasa beruntung. Kenapa? Karena kalau kekurangan masih bisa pinjam bosnya, nggak usah ke bank. Nah, this kind of system itu kita jarang ngerti hal semacam ini. Ini pekerjaan besar buat TNP 2K sebetulnya yang harus hitung kayak gini, tapi nggak sampai. Kalau ekonometri itu senangnya, kalau ekonom itu senangnya modeling aja, nggak sampai touching di hati nurani seperti ini. Dan jumlahnya banyak. Sakitnya tuh di sini ya. About success itu macam-macam di Kerawang. Pengen kerja di garment factory ya itu tidak bisa. Ya. Terus kemudian ya betul ya. Utara nih yang jalan-jalan ke Kerawang. Lalu pengen jadi supervisor in automotive industry, mentereng kan. Dah, know nothing about mesin. Tapi mereka nggak punya gambaran kerja di sektor formal itu kayak apa sih? Bagaimana susahnya, kedisiplinan, keteraturan. 5S apa sih? Teman-teman dari Nakar 5S? Saya jalan-jalan ke Panasonic, ke Komatsu, pabrik-pabrik itu selalu ada 5S dalam bahasa Jepang, tapi keterampilan, ketelitian, ketekunan, kesegaran, kebersihan. Aku selalu lupa apa? Banyak yang 5S. Sasak, sosok, suluk. Artinya apa? Kesegaran juga perlu. Kenapa itu kesegaran? Pagi itu harus makan pagi supaya dia jam 10 nggak ngantuk. Kalau ngantuk, jarinya kejepit itu apa? Gitu. Ketelitian, kebersihan ya, nggak boleh ada apa? Kertas. Kalau Panasonic, Pak Rahmat Gobel, aku wawancara waktu itu, mengatakan, Bu, saya kalau mau rekrut perempuan untuk jadi pekerja di manufacturing saya pilih yang pakai jilbab. Kenapa Bapak? Religiosity? Bukan. Karena kalau pakai jilbab, rambutnya nggak jatuh ke mesin. Betul sekali. Kalau rambut jatuh ke mesin, mesinnya berhenti. Berapa miliar rugi dalam 1 menit? Itu hal-hal kecil yang tidak terpikirkan. Itu ada di cuklaknya Jepang. Kita nggak punya. Nah, ini anak-anak yang masih sekolah. Kita dengarkan. Masih ada waktu ya? Wow. Mereka umumnya pandangannya seperti yang sudah kerja, tetapi lebih tahu. Ya kalau yang ingin terus bekerja itu more practice di dalam sekolah itu diperlukan. Tapi kalau mau meneruskan ke kuliah harus lebih banyak teori. Mereka tidak punya untuk anak-anak SMK yang not yet started transition. In Kerawang, the school principal focuses on teaching discipline, diligence, never absent, tertib, yang semuanya dituntut di modern world, modern industrial area, urban culture,
ini merubah dari rural culture menjadi urban culture. Ini paling susah sehingga anak-anak lokal itu kembali tergeser. Ini tadi sudah diomongin. Lalu apa sih yang udah dikerjakan pemerintah? Banyak loh. Saya kan main-main ke Bappenas, ke deputinya. Jangan cuma Diknas sama Menaker aja Bu. Yang lain kok nggak diwawancara. Emang kenapa? Ada 17 sektor sudah mengerjakan employment related activities. Tapi nggak ada koordinasi. Ada uangnya, tapi kemana nggak tahu. From the supply side, itu tadi RPJM udah masuk. Jadi vocational training, lalu memberdayakan SMK. Tetapi di situ tidak kelihatan, belum kelihatan menambah SMK yang pemerintah. Jadi ada berapa SMK, berapa ribu SMK, bahwa SMK yang punya pemerintah hanya 25%. Tetapi yang layak, kualitinya dapat dipertanggungjawabkan itu 75% milik pemerintah. Jadi yang 75% SMK swasta itu nggak layak. Jadi nanti anak-anaknya udah bayar mahal, tetap nganggur. Ada IE, sebetulnya zamannya Pak Jatun. Saya di Menko Kesra, Pak Jatun di Menko Equin ya. Itu start tahun 2000 start MDG 15. Itu youth employment sudah. Lele ini Pak Komar koordinatornya. Ayo Pak, kenapa tidak jalan? Beliau deputinya Pak Jatun. Tapi memang susah menggerakkan kalau tidak ada. Kekurangannya apa Pak Komara? Tidak powerful, tidak ada legal framework yang, apalagi undang-undang, Perpres saja nggak ada ya. Lalu kemudian direvitalisasi tahun 2010, ditambah ini bidangnya bikin jejaring apa? Jejaring angkatan kerja muda gitu. Tetapi juga lacking in coordination, padahal udah ada 17. Nah kalau uang APBN dari 17 sektor dipul menjadi satu dengan one shared vision dan strong leadership toward youth employment mainstreaming, jadi mudah. Nah ini yang mudah-mudah silakan. Itu aja ya. Ini yang harus dikerjakan. 5 pillar approaches to reduce skill gap and mismatch. Policy for youth employment. Celakanya di RPJM 23 itu youth employment embedded in the overall employment. Lah overall employment aja belum tertangani kok kita mau kerjain di youth. Dan nanti 20 tahun kemudian menjadi ejek kan dia, menjadi dependent. Kalau dari sekarang dia bisa nabung, mempunyai productive and decent work, kan nanti mandiri jalan-jalan ke Bali, ke Tokyo, nonton kemarin itu cherry blossom gitu kan, malah tergantung. Kalau bisa begitu kan bonus demografi kan itu masalahnya. Ini ya makanya demografi itu penting karena kita bisa melihat masa depan. Ya, skills for employability ini katanya bekerja sama dengan Apindo dan siapa? Untuk dengan BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi menjelang MEA. MEA itu besok ya. Itu mau 200.000 sertifikasi untuk anak muda dengan skill tertentu. Lalu demand based apprenticeship. Saya masih kebingungan bedanya internship sama apprenticeship. Tetapi kayaknya apprenticeship itu dikerjakan oleh employer ya, dan nanti direkrut. Kemudian entrepreneurship skills itu juga penting, dan knowledge sharing itu LMI. Jadi 5 pilar ini yang harus dikerjakan. Tapi siapa yang ngerjain? Itu permasalahannya. Coordination by whom? Saya bilang ya bikin undang-undang aja, paling nggak Perpres.
untuk youth employment mainstreaming. Sudah, terima kasih.